Oke, kita mulai perjalanan ini di Virginia, tahun 1856. Coba bayangkan sebuah masa dan tempat di mana aturan sosial itu kaku banget, di mana garis pemisah antar manusia itu ditarik dengan sangat tebal dan kejam. Nah, di tengah dunia yang seperti itulah, sebuah kisah cinta lahir, kisah yang sejak awal ditakdirkan untuk melawan semua kemustahilan. Dengerin deh suara ini. Ini adalah suara Eleanor Whitmore. Dan kalimat ini bukan sekedar kata-kata, tapi gema dari rasa sakit dan isolasi yang mendalam. Coba bayangkan, harapanmu untuk dicintai itu dipatahkan, bukan sekali tapi berkali-kali. Kenyataan pahit inilah yang jadi penjara tak terlihat baginya setiap hari. 12. Coba kita renungkan sejenak angka ini. 12 kali dia ditolak. Setiap penolakan itu bukan cuma bilang tidak, tapi seolah menancapkan stempel yang makin menegaskan statusnya di mata masyarakat barang rusak. Sebuah beban. Rasa sakit dari penolakan berulang inilah yang membangun dunianya yang sunyi dan penuh keputusasaan. Tapi, ternyata dia nggak sendirian dalam keterasingannya. Kisah ini adalah tentang dua jiwa yang sama-sama terbuang, sama-sama terperangkap oleh label kejam dari masyarakat yang sama. Jadi di satu sisi kita punya Eleanor, putri seorang kolonel kaya raya, tapi karena kelumpuhannya dia cuma dianggap beban. Di sisi lain ada Josiah, seorang pandai besi yang diperbudak. Badannya besar dan kuat, makanya semua orang takut dan menjulukinya si buas. Keduanya datang dari dunia yang sangat berbeda, tapi sama-sama terkurung oleh persepsi orang lain, oleh hal-hal yang sama sekali di luar kendali mereka. Ayah Eleanor, Kolonel Whitmore, saking putus asanya melihat masa depan putrinya yang suram, akhirnya membuat sebuah keputusan yang, ya bisa dibilang gila pada masanya. Sebuah langkah yang menantang semua aturan sosial. Dia memutuskan untuk memberikan putrinya kepada satu-satunya pria yang dia tahu tidak akan pernah menolaknya. Josiah, pria yang oleh semua orang disebut monster. Nah, dari keputusan yang kelihatannya mustahil inilah, di tengah panasnya bengkel tempa besi, sebuah ikatan rahasia yang sangat berbahaya mulai terbentuk. Dengerin deh percakapan pertama mereka. Jawaban Josiah, apa yang saya inginkan biasanya tidak penting. Itu nusuk banget. Itu bukan keluhan loh. Itu adalah sebuah fakta brutal tentang hidupnya. Dia nggak punya pilihan, nggak punya hak untuk punya keinginan. Justru kejujuran yang polos inilah yang pertama kali membuka mata Eleanor, menunjukkan kepadanya kalau ada jiwa yang luar biasa di balik penampilan yang ditakuti semua orang. Dan pelan-pelan, Eleanor mulai menemukan rahasia di balik label si buas itu. Ternyata, Josiah bisa membaca, sebuah hal yang benar-benar ilegal untuk seorang budak saat itu. Dia bukan cuma bisa membaca, dia melahap karya-karya Shakespeare, bahkan menemukan cerminan dirinya dalam karakter Caliban, makhluk yang dianggap monster tapi punya perasaan yang dalam. Kecerdasannya ini adalah bentuk pemberontakan diam-diam terhadap dunia yang mau meregut kemanusiaannya. Anehnya, justru di tengah panas dan suara palu di bengkel besi itulah Eleanor menemukan kembali kekuatannya. Dan dalam obrolan-obrolan rahasia mereka tentang buku dan kehidupan, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka menemukan satu sama lain. Dua orang yang sama-sama terbuang ini akhirnya menemukan rumah di dalam diri masing-masing. Sampai akhirnya, kalimat ini keluar dari mulut Eleanor. Sebuah pengakuan cinta dengan resiko yang gak terbayangkan. Ingat ya, ini Virginia tahun 1856. Cinta antara perempuan kulit putih dengan pria kulit hitam yang diperbudak itu bukan cuma dilarang, tapi bisa berujung hukuman mati. Titik. Inilah momen di mana ikatan rahasia mereka berubah menjadi cinta terlarang yang mematikan. Tapi ya, dunia rahasia yang mereka bangun dengan hati-hati di bengkel itu kan rapuh banget. Cepat atau lambat, realitas kejam di luar sana pasti akan mendobrak masuk. Dan benar saja, momen yang paling mereka takuti pun tiba. Ayahnya tahu segalanya. Bayangkan kengeriannya. Buat Josiah, ini bisa berarti dicambuk, dijual ke perkebunan di selatan yang nasibnya lebih buruk dari kematian. Buat Eleanor, ini artinya kehilangan satu-satunya orang yang pernah melihatnya sebagai manusia seutuhnya. Segalanya terasa hancur saat itu. Nah, sekarang semuanya ada di tangan Kolonel Whitmore. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mengikuti aturan brutal masyarakat dan menghukum Josiah? Atau akankah dia memilih jalan yang sama sekali berbeda? Jalan yang penuh harapan? Dan ternyata, sang ayah memilih harapan. Dia membuat sebuah rencana 4 langkah yang luar biasa radikal. Pertama, bebaskan Josiah. Kedua, nikahkan mereka secara resmi. Ketiga, beri mereka dana untuk memulai hidup baru. Dan keempat, kirim mereka ke utara, ke Philadelphia. Sebuah tindakan yang benar-benar menentang semua hukum dan norma sosial pada masa itu. Gila.
Maka, babak baru dalam hidup mereka pun dimulai. Mereka meninggalkan semua penindasan di Virginia dan memulai perjalanan menuju sebuah jalan baru, sebuah kehidupan baru di Philadelphia. Tapi, ini poin yang penting banget untuk kita ingat. Kebebasan bukan berarti akhir dari perjuangan. Ya, di Philadelphia status mereka memang berubah, dari budak dan beban menjadi merdeka dan menikah. Tapi mereka tetap harus berhadapan dengan tembok prasangka sebagai pasangan antar ras. Tantangannya masih ada. Tapi bedanya apa? Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, sekarang ada harapan. Dan perjuangan mereka itu sama sekali nggak sia-sia. Dari fondasi cinta yang tadinya dianggap mustahil, mereka berhasil membangun sebuah warisan yang luar biasa. Mereka bukan cuma bertahan hidup loh, mereka benar-benar berkembang. Mereka membuka bisnis pandai besi yang sukses, Freeman's Forge. Mereka membesarkan 5 orang anak. Dan yang paling penting, mereka membuktikan bahwa cinta mereka itu nyata, kuat, dan abadi. Tapi, ada satu momen yang jadi puncak dari cinta mereka. Dengan tangan yang sama yang dulu menempa besi untuk tuannya, Josiah sekarang menempa sebuah keajaiban untuk istrinya. Dia merancang dan membuat sendiri penyangga kaki dari logam yang membuat Eleanor bisa berjalan lagi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ini bukan cuma alat medis, ini adalah simbol cinta yang paling kuat. Cinta yang secara harfiah, literally, mengangkatnya dan memberinya kekuatan untuk berdiri tegak. Dan warisan mereka terus hidup dan berkembang melalui kelima anak mereka. Ada yang jadi dokter, pengacara hak-hak sipil, guru. Setiap profesi ini adalah bukti nyata dari dunia baru yang penuh kesempatan. Dunia yang berhasil diciptakan oleh keberanian dan cinta orang tua mereka. Dan kisah cinta mereka ditutup dengan satu detail terakhir yang, ya ampun, menyentuh banget. Setelah 38 tahun hidup bersama, Eleanor meninggal dunia. Dan Josiah, dia menyusulnya hanya 1 hari kemudian. Seolah-olah hati dan jiwanya yang sudah terikat begitu erat nggak sanggup untuk terus hidup tanpanya, bahkan untuk sehari pun. Inilah bukti akhir dari ikatan mereka yang tak terpisahkan. Mereka dimakamkan bersama di bawah satu batu nisan, dengan ukiran yang merangkum seluruh kisah hidup mereka. Cinta yang melawan kemustahilan, sebuah testamen abadi.